Kisah mistis pendaki Gunung Argopuro. Disapa sosok Dewi Rengganis. Gunung Argopura atau sering diejak Gunung Argopuro merupakan salah satu tujuan para pegiat alam yang berada di 5 kabupaten di Jawa Timur, yakni Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, dan Situbondo, Jawa Timur. Gunung yang mempunyai ketinggian 3088 mdpl tersebut termasuk bagian dari Pegunungan Hyang, sehingga kompleks ini sering disebut Hyang Argapura. Kompleks Hyang Argapura merupakan kompleks gunung berapi raksasa yang mendominasi bentang alam antara Gunung Raung dan Gunung Lemongan Jatim. Di kompleks ini, terdapat untaian lembah sedalam 1000 meter. Ada beberapa puncak yang dimiliki oleh gunung ini. Puncak yang terkenal bernama Puncak Rengganis Welirang. Topografi Cendiens 1928. Sedangkan puncak tertingginya berada pada jarak tanda kurang lebih 200 meter di arah selatan Puncak Rengganis. Puncak tertinggi ini bernama Argapura dan ditandai dengan sebuah tugu ketinggian triangulasi. Gunung Argopuro diwarnai dengan legenda Dewi Rengganis, yang dikisahkan sebagai seorang putri dari Kerajaan Majapahit. Dewi Rengganis diasingkan ke Pegunungan Hyang Argopuro, karena ada kelainan di alat vitalnya. Samhadi, salah satu pendaki asal desa Tambelang menceritakan kisah mistisnya. Saat mendaki Gunung Argopuro bersama salah satu rekannya, di tahun 2021 lalu. Saat dia bersama teman-temannya ngecamp di kawasan Taman Hidup Gunung Argopuro. Mereka menikmati malam terakhir di gunung dengan bercengkrama di pinggir danau Taman Hidup. Malam pun kian pekat dan rasa kantuk sudah menggelayuti Samhadi. Dia pun memilih untuk beristirahat dan kembali ke tendanya. Teman-temannya akhirnya kembali ke tendanya masing-masing. Ketika Samhadi berjalan sendirian ke arah tendanya, dia merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Namun ketika menoleh ke belakang, tak ada siapapun. Teman-temannya pun sudah tak terlihat lagi. Berkali-kali dia merasakan ada yang mengikutinya. Dengan jejak langkah yang begitu nyaring terdengar. Karena merasa janggal, Samhadi berlari menuju ke tendanya. Ketika di depan tenda, sosok di belakang saya terasa banget semakin dekat. Apalagi ketika membuka pintu. Samhadi, resletingnya macet. Saya semakin panik, sosok itu pun kian dekat, ucapnya. Di saat sosok tersebut terasa hampir sejengkal dekat dengannya. Tiba-tiba resleting tenda bisa terbuka. Samhadi bergegas masuk ke dalam tenda dan menutup resleting pintu tendanya. Ketika dia tidur di samping temannya, Samhadi tiba-tiba mendengar ada suara perempuan yang membangunkannya. Samhadi mengira temannya yang membangunkannya. "Bangun, Mas." Seperti itu suara yang didengar Samhadi. Sontak Samhadi pun terbangun. Namun dia bingung. Karena temannya masih dalam posisi tidur terlelap. Awalnya dia mengira temannya hanya mengigau saja. Dia pun kembali tidur dan menutup badannya dengan sleeping bag. Baru beberapa menit, dia kembali dikagetkan dengan suara panggilan tersebut. Samhadi kesal dan merasa temannya hanya mempermainkannya saja. Ketika terbangun, dia kembali melihat temannya di posisi yang sama. Tetap tidur tanpa ada suara apapun. Bulu kuduknya pun merinding, dia sudah merasa ada hal aneh yang terjadi dengannya. Suara panggilan itu pun kembali terjadi ketiga kalinya. Samhadi pun ketakutan dan tak mau bangun dari posisinya. Tak lama kemudian, dia mengintip sedikit dari selimut tidurnya. Ada banyak bayangan orang-orang di luar tendanya. Terdengar juga riuh keramaian seperti suasana pasar dan puluhan langkah kaki yang terdengar begitu nyata.
Keringatnya pun mengucur menahan ketakutan. Hingga akhirnya, dia bisa terlelap dan sinar mentari pagi pun membangunkannya. Malam itu, saya dibangunin sama sosok perempuan cantik berambut panjang, katanya. Sosok yang dilihat Samhadi, ternyata sama persis dengan cerita sosok Dewi Rengganis, yang berparas cantik, berambut panjang dan memakai gaun merah serta mahkota di kepalanya. Cerita ini diterjemahkan dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia.